Halo pedikers. Tampaknya perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Bahkan isu perang dunia ketiga berhembus semakin kencang setelah pasukan khusus NATO telah dikerahkan dengan dukungan 100 jet dalam keadaan siaga. Tentu yang dikhawatirkan adalah peluncuran rudal canggih. Bukan saja konflik yang akan memanas, tapi rudal canggih ini sangat ganas dan mematikan. Di segmen kali ini kita akan membahas rudal paling canggih di era milenial. Mari kita bongkar. Rudal canggih yang akan mengawali info hari ini adalah rudal hypersonic Zircon milik Rusia. Bukan rahasia lagi kalau negara ini memiliki banyak alutsista yang mematikan. Ya, pada 19 Februari 2022 kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan rudal nuklir ini. Rudal terbaru ini diklaim mampu melesat 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Untuk mengetahui berapa kecepatannya, kali ini aku akan mengeluarkan ilmu matematika dan perkiraan yang telah lama kupendam. Jadi untuk menghitungnya, kita akan memakai angka Mach dan satuan kecepatan yang umum digunakan pengukuran suara. Nah, 5 Mach itu setara dengan 3.836 mil per jam. Maka dapat disimpulkan kalau rudal nuklir hipersonik milik Rusia ini bisa melesat dengan kecepatan sekitar 1 mil per detik. Hebat bukan? Bahkan perhitungan ini mustahil kalian dapatkan dari guru di sekolahmu. Tak cuma itu saja, rudal hipersonik ini sanggup menghancurkan negara Ukraina. Ya, Putin hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk meluluhlantahkan lawan perangnya itu. Jadi siapa nih yang masih berani atau nekat melawan negara Rusia? Saranku jangan coba-coba ya, pedikers. Tapi rudal canggih yang terbaru, sekarang kita lanjut ke rudal dengan teknologi terbaik. Ada R-36M, rudal ini disebut sebagai keluarga rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile disingkat ICBM. R-36M memiliki massa 200.600 kg, panjangnya mencapai 32,2 meter dengan diameter 3,5 meter. Ya, ukurannya yang tak biasa, R-36M memiliki 10 hulu ledak di dalamnya dan dibantu 40 alat penetrasi militer. Tapi kalian tahu nggak efek yang ditimbulkan jika R-36 diledakkan? Nah, bila rudal ini diluncurkan, bisa dipastikan daerah seluas 16.000 km akan rusak parah dan tentu akan menelan korban jiwa yang tak sedikit. Ngeri banget ya. Dan R-36M ini juga berasal dari Rusia. Kemudian rudal Dongfeng 5A, NATO menyebutnya dengan CSS-40 yang merupakan versi terbaru dari DF-5A ICBM. Rudal ini berasal dari negeri tirai bambu yang pernah diuji ke Samudra Pasifik pada tahun 1971 silam. DF-5 memiliki panjang 32,6 meter dan diameter 3,35 meter. Beratnya mencapai 183.000 kg dan daya hantam nuklir ini diperkirakan seluas 12.000 sampai 15.000 km. Berikutnya ada Dongfeng 31A atau DF-31. Nama rudal ini memiliki kesamaan kan dengan rudal tadi? Ya, DF-31 adalah rudal canggih yang juga dibuat oleh negara China. DF-31 pertama kali dipublikasikan di National Day Parade. Selanjutnya rudal ini diluncurkan pada tanggal 2 Agustus 1999 dan uji coba itu dinyatakan sukses. Jangkauan kawasan yang terdampak di waktu itu mencapai 11.200 km. Nah, DF-31 ini mampu membawa satu senjata nuklir termahal seberat 1.000 kiloton. Wow! Beralih ke UGM-133 Trident II atau Trident D5, rudal canggih ini adalah buatan dari Amerika Serikat yang dipasang di salah satu kapal selam miliknya. UGM-133 Trident II diproduksi oleh Lockheed Martin Space System di Sunnyvale, California. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan antariksa. Dari dalam air, UGM-133 Trident II dapat melesat ke permukaan dan terbang ke atas sesuai target yang dikunci. Kecepatan yang dicapai rudal Paman Sam ini adalah 13.000 mil per jam dan efek ledakannya dapat menjangkau kawasan seluas 11.300 km. Cukup luas, bukan? Next, ada RS-24 Years. Rudal ini memiliki beberapa nama lain yaitu RT-24 dan SS-29, sebutan khusus dari NATO. RS-24 merupakan rudal pabrikan negara Rusia
Ya, rudal balistik termonuklir antar benua ini dilengkapi MIRV Rusia yang mematikan, tapi beratnya melebihi dari rudal Topol M. RS-24YR pernah diuji oleh Rusia pada 29 Mei tahun 2007 lalu. Rudal ini mampu membuat senjata nuklir yang mempunyai 4 hingga 6 hulu ledak dan memiliki jangkauan area 10.500 km. Semenjak tahun 2010, RS-24 telah digunakan secara operasional. Rudal canggih selanjutnya adalah The Minuteman III atau LGM-3 Minuteman. Rudal ini telah dioperasikan sejak 1972 dan USAF berencana akan terus menggunakan Minuteman III hingga tahun 2025. Bagi yang belum tahu dengan LGM-3 Minuteman, mungkin kamu harus tahu jika melihat dahsyat ledakannya. Rudal ini juga dibuat oleh Amerika yang memiliki berat hampir 34,473 kg. Pertama kali diuji pada tahun 1961 silam. LGM-30 Minuteman membawa efek berbahaya ke daerah yang luasnya mencapai 10.000 km. Tapi rudal ini memiliki kecepatan yang efektif, yang mampu melesat secepat 15.000 mil per jam. Lalu ada M51, rudal canggih milik negara Prancis. Rudal dengan tipe SLBM ini mulai dioperasikan pada tahun 2010 lalu. M51 dirancang untuk menggantikan M45 SLBM dalam pengembangan terminologi Prancis. Rudal ini diproduksi oleh Ariane Group, yaitu perusahaan patungan dari gabungan aerospace Eropa Airbus dan grup Prancis Safran. Rudal ini mampu membawa 6-10 hulu ledak termonuklir TN75 yang dapat ditargetkan secara independen. Jangkauan ledakannya juga mencapai 10.000 km. Sekarang kita akan melihat rudal dari negara India, ada Agni 3. Rudal ini mempunyai julukan dari negeri itu sendiri, yaitu Agniwire, yang artinya Dewa Api atau Veda Hindu. Agni 3 memiliki jangkauan seluas 3.000 hingga 5.000 km dengan kecepatan mencapai 3.100 mil per jam. Tapi jangan salah, negara Bollywood ini dapat menghancurkan negara-negara tetangganya, bahkan sampai ke Shanghai loh. Cukup jauh ya, Pedikers. Selanjutnya, Shahab 3 rudal canggih milik negara Iran. Berbeda dengan rudal sebelum-sebelumnya yang memiliki jarak luncur jauh, rudal Shahab 3 ini hanya perlu kendali balistik dengan jarak menengah. Tapi namanya rudal, pasti menjadi ancaman dan membuat lawan ketar-ketir. Iya, bencana yang ditimbulkan jika Shahab 3 diledakkan akan membuat kawasan seluas 2.000 km porak-poranda. Nauzubillah deh. Semoga rudal-rudal tadi tidak ada yang diluncurkan ya, Pedikers. Amin.